setelah membaca summary kutip itu, saya malah melihatnya bukan hanya keserakahan, tetapi akal bulus juga sangat banyak di dalamnya. Jadi keserakahan dan kesuburan akal bulus di tengah pandemi ini. Bukan hanya orang Islam, Pak Tamsir, kami juga di kalangan Hindu itu tidak bisa masuk surga kalau banyak utang. Jadi kita itu harus diselesaikan juga utang dulu. Nah, kalau begitu sama-sama kita ini, supaya kita tidak terhambat untuk masuk surga ya. Kalau utang ini tidak bisa selesaikan, yang mengakibatkan terjadinya utang yang itu yang kita selesaikan. Pandemi kalau di Indonesia ini jadi korban. Kalau di negara lain kan menelan korban. Kalau di sini dia yang jadi korban. Jadi iblis dan setan di sini bersatu betul, luar biasa ini. Luar biasa. Jadi waktu Pak Gede minta saya untuk memberikan komentar satu paragraf terkait dengan buku ini, saya juga mendapatkan beberapa, sudah dalam bentuk summary eksekutif saya kira. Jadi sudah lebih banyak dibandingkan tadi Prof. Wiwi. Saya berpendapat buku ini luar biasa, tajam, intuitif, dan penuh dengan nalar. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh Bang Rizal, bahwa ini tidak lama lagi, dan rupanya Bang Rizal ini sudah berkawan dengan Pak JK kembali. Dulu Pak JK ini kan juga termasuk yang berpendapat bahwa bukan tidak lama lagi, tapi hancur negeri ini kalau dipimpin oleh Pak Jokowi. Saya cuma tidak tahu advice apa yang diberikan oleh Pak JK kepada oleh Pak Bang Rizal kepada Pak JK sehingga Pak JK tiba-tiba mau jadi wapres. Tapi di masyarakat Sulsel ada anggapan yang menyatakan bahwa untung Pak JK jadi wapres, kalau tidak betul-betul hancur. Jadi saya kira Pak Gede setelah membaca summary kutip itu, saya malah melihatnya bukan hanya keserakahan, tetapi akal bulus juga sangat banyak di dalamnya. Jadi keserakahan dan kesuburan akal bulus di tengah pandemi ini. Karena itulah ada yang merasa berada di zona aman kalau pemerintahan yang seperti ini tetap bertahan. Karena itu perlu didukung untuk 3 periode supaya bebas menjual PCR dengan harga yang lebih mahal lagi. Bayangkan dengan harga 3 juta turun menjadi 275.000. Setelah mengumpulkan sebanyak 23 triliun baru turun 275.000. Itu luar biasa kejahatan ini, sangat zolim ya. Jadi buku ini dan diatur dengan berbagai cara supaya pelaksana daripada program pandemi ini itu bebas dari hukum. Ya, meskipun kita memberi apresiasi kepada MK karena semua dia batalkan sekarang yang seperti itu. Termasuk sekarang ini MK menyatakan bahwa Omnibus Law itu inkonstitusional meskipun masih diberi kesempatan 2 tahun. Ini juga agak susah untuk kita pahami. Ini akal bulus apa lagi ini? Akal bulus. Nah, saya nggak tahu Bang Rocky tidak hadir hari ini apa kalah dengan akal bulus. Akal sehat. Mestinya kita ingin mendengar kupasannya tentang buku ini. Nah, itu juga yang menjadi alasan. Jadi betul apa kata Mas Heru tadi, bahwa ini pandemi kalau di Indonesia ini jadi korban. Kalau di negara lain kan iya, menelan korban. Kalau di sini dia yang jadi korban. Jadi iblis dan setan di sini bersatu betul, luar biasa ini. Dia yang menjadi korban di sini. Jadi apa-apa menjadi alasan pembenaran. Kalau pertumbuhan ekonomi turun ya alasannya karena pandemi. Kita nambah utang juga alasan karena pandemi. Mau menambah periode masa jabatan juga ya alasannya pandemi. Ini kan sudah mulai di DPRD. Kalau enggak tambah 3 periode ya kasihlah perpanjangan 3 tahun dengan alasan pandemi. Kalau 3 periode mungkin agak malu-malu. Tapi kalau dengan 3 tahun ya ini menguntungkan juga bagi DPR, DPD, DPRD tingkat 1, tingkat 2. Karena apa? Semua tiba-tiba bertambah tanpa harus lewat pemilu. Yang sengsara cuma rakyat. Nah, yang lain, saya kemarin di Udayana saya bicara. Kami ini agak hati-hati. Kami ini kan orang Islam. Orang Islam itu bisa terhambat masuk surga kalau terhalang
oleh utang, saya bilang. Nah, kita ini bisa secara kolektif susah masuk surga ini karena kita banyak utang dan akan terus tambah utang, dan utang kita itu akan lebih besar tambahannya daripada kemampuan kita untuk membayar bunga utang. Ini luar biasa. Oh, teman-teman saya di sana, guru-guru besar itu mengatakan, bukan hanya orang Islam, Pak Tamsil, kami juga di kalangan Hindu itu tidak bisa masuk surga kalau banyak utang. Jadi kita itu harus diselesaikan juga utang dulu. Kalau begitu sama-sama kita ini supaya kita tidak terhambat untuk masuk surga, ya ini gimana menyelesaikan ini. Kalau utang ini tidak bisa selesaikan, yang mengakibatkan terjadinya utang yang itu yang kita selesaikan. Nah, sekarang ini udah ada DPD sekarang ini dengan Bang Repli ini luar biasa, sudah jalin kerjasama yang cukup luar biasa. Tadi malam juga saya mestinya ikut bergabung untuk geruduk beliau ini kan, tapi saya sambil menunggu driver datang, saya tertidur di perpustakaan dan rupanya dia nggak mau bangunin saya. Jam 11 bangun, udah langsung itu nonton dua anggota DPD yang datang ke rumah beliau itu untuk memperjuangkan presidensial threshold 0%. Bahkan sekarang ini kita lebih maju lagi, bukan lagi pada presidensial threshold saja, tapi nanti kalau itu selesai atau kalaupun tidak selesai, kita akan maju dengan amandemen. Amendemennya apa? Kalau dalam pasal 6A ini ayat 2 hanya mengatakan pasangan capres dan cawapres diusung oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilu. Nah, kita ingin berhenti di situ dan ditambahkan atau calon perseorangan yang didukung oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai peserta pemilu non-parpol. Jadi ada dua, ada peserta pemilu parpol, ada non-parpol. Saya sudah bicara dengan Pak Lanyala, harus dihindari kesan bahwa seolah-olah ini hanya untuk mendukung orang DPD. Saya bilang kita punya yang hebat-hebat juga di luar, itu harus bersama-sama memperjuangkan ini, dan dia juga harus punya peluang dan kesempatan besar untuk itu. Lanyala bilang, saya tahu karena Anda berteman dengan Pak Gatot dan Pak Rizal Ramli, itu yang Anda maksud kan? Ya, termasuk Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar, Pak Mahfud MD. Karena itu Pak Mahfud juga nanti kita mau ajak, karena sudah dua anggota mantan ketua MK ini yang mendukung kita, Pak Jimli Asidiki dengan Pak Hamdan Sulfa. Pak Hamdan itu akan menjadi konsultan juga, koordinatornya Pak Repli Harun, harus di atas kalau Pak Repli. Iya. Nah, kita goda juga ini. Saya sudah goda Pak Mahfud. Dua mantan ketua MK. Ketiga saya undang untuk datang diskusi. Dia bilang saya sesuaikan nanti dengan waktu. Insya Allah dia bilang. Dulu kita undang waktu Pak Gatot dengan Bang Rizal dan Pak Lanyala di Serpong. Tapi mendekati pertemuan dia menyampaikan kalau dia tidak bisa hadir, tapi minta dijadwalkan ulang. Karena beliau ini bagus juga, kayak sekarang ini dinasihati Pak Dudung ini. Memang Papua itu saudara kita, PKB tidak, dia pemberontak, dia lawan kita. Saya nggak tahu apa Pak Dudung sadar sehingga dia akan meralat itu komentarnya, termasuk meralat komentarnya tentang tidak usah terlalu serius belajar agama. Jadi saya kira buku ini luar biasa, layak untuk kita baca, dan terutama kepada para politisi yang mau menguji kemampuan intuisinya. Saya kira terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kan punya tugas baru di DPD selaku ketua kelompok DPD di MPR. Jadi harus membangun komunikasi politik dengan partai-partai politik, fraksi di DPD, DPR, dan kepada masyarakat luas. Nah, itu terakhir ini Mas Gede kalau kontak saya untuk acara, kadang-kala harus betul-betul mencoba mengatur jadwalnya sedemikian rupa. Tadi ini lagi mimpin rapat, tinggalkan dulu lari ke sini. Dan banyak ke daerah. Jadi tadi saya mau merespon ini Pak Marwan ini, Pak Marwan Batubara, bagus ini, DPD siap untuk menyiapkan panggungnya di daerah itu untuk mimbar rakyat. Nah, tinggal kita bersinergi dengan kami, dengan HMI, kami ketua kami ada di samping saya nih. Itu bisa, karena yang banyak itu mensupport di bawah itu kami tuh. Ada hanya kami. Jadi ada kami, ada kami, dan ada kami. Ada ikami. Kami kata keluarga Makassar kalau itu kami.
Jadi ini kayaknya yang dekat-dekat kami nih yang bisa memang memimpin perubahan ini nih, Bang Rizal nih. Jadi karena apa? Ini sudah ada koalisi gemuk sekarang dari 7 partai dan itu menguasai 82% suara. Sehingga secara formal apapun yang kita mau lakukan itu sepertinya ini yang akan menjadi pemenangnya. Karena itu saya sudah bertemu dengan teman-teman di Demokrat. Demokrat sejalan dengan kita bahwa presidensial threshold ini 0% tanpa presidensial threshold. Itu. Cuma ketua umumnya tidak ada karena sedang mendampingi ayahandanya yang sedang sakit di Amerika. Tapi yang lain lengkap mendukung itu. Mendukung juga penataan kewenangan DPD. Supaya DPD ini ya secara moral kita juga berat ini, dapat gaji yang sama dengan DPR, kedudukan sama, tapi kewenangan yang tidak sama. Ya. Bahkan lebih aman kalau DPD itu kunjungan ke luar negeri, tidak ada yang soroti. Kalau DPR ya di daerah suka ini. Nah, sekarang Pak Wiwi sering kita minta datang untuk memberikan pencerahan kepada DPD. Karena itu DPD sekarang tambah cerah juga itu dengan kehadiran beliau terus. Bang Repli juga begitu. Ya. Bang Rizal, Pak Rocky Gerung, semenjak saya pimpin di situ, saya undang semua pada datang ke sana itu. Banyak lagi tokoh-tokoh kritis yang lainnya secara rutin kita jadwalkan. Kita buat dialog kebangsaan, kita buat forum penyerapan aspirasi, dengar pendapat masyarakat. Karena itu kalau teman-teman kumpul, biasa ada juga intel yang datang ngintip. Saya bilang jangan ngintip, masuk. Ini resmi saya adakan acara ini, saya bilang dengar pendapat masyarakat. Waktu Pak Gatot datang dulu di sana itu dia susul datang, Pak. Kami ditugaskan, ini minta maaf karena disuruh memantau acara di sini. Jangan memantau, saya bilang, langsung masuk, ikut. Karena yang kita bicarakan adalah menyerap aspirasi masyarakat. Makanya saya bikin itu selalu ada backdropnya itu, spanduk itu, dengar pendapat masyarakat. Jadi kalau dia datang, pendapat masyarakat dan intel. Dia datang, udah. Ya, apalagi sekarang ada FNN. Ya, tanpa sekarang kalau keluar ya, nonton aja FNN gitu ya. Nonton aja FNN. Nah, ini langsung Repli Harun juga ada nih. Aman, jadi ada podcastnya di mana-mana ini. Saya kira kalau sudah masuk di situ di daerah pun sudah ada yang mengembangkan lagi. Jadi ini saya bilang sama di kampus-kampus itu, saya bicara, saya sudah bertemu dengan Ketua Asosiasi Dosen Pengajar Hukum Tata Negara. Awalnya itu dia menyampaikan sangat tidak setuju dengan capres perseorangan, dia bilang itu enggak bisa. Tapi terakhir saya bikin forum lagi, datang dia jadi bicara Profesor Dr. Abdul Razak. Dia menyampaikan dengan draft naskah akademik yang saya serahkan kepada beliau dan saya juga memberikan penjelasan-penjelasan. Dia bilang kalau begini saya goyang ini. Saya setuju dengan Anda ini. Ini saya harus segera mengumpulkan teman-teman dosen-dosen pengajar hukum tata negara bahwa ini betul tanpa kita merubah ini ambang batas ini betul-betul kita memunggungi demokrasi. Tidak bisa kita membangun sebuah demokrasi yang berkualitas. Ini harus sejalan. Tapi saya bilang tidak berhenti di situ, supaya di Indonesia ini jangan hanya orang partai yang menjadi warga negara kelas 1, tapi yang bukan orang partai juga. Kenapa? Karena undang-undang itu yang ada sekarang pasal 6 ayat 2A itu yang boleh mengusulkan hanya orang partai, yang bukan partai. Karena itu kami menambahkan dan calon perseorangan yang diusulkan oleh DPD RI sebagai peserta pemilu non parpol. Ini non parpol. Jadi nanti kita akan mengusulkan yang dari non parpol ini untuk menjadi calon. Ya, mudah-mudahan karena ini dapat dukungan dari Demokrat dan PKS, itu sudah memenuhi syarat untuk maju mengusulkan amandemen karena sudah 1/3 lebih. Untuk menangnya ya memang perlu nanti 2/3. Ini tentu perlu perjuangan lagi. Nah, kalau juga judicial review bisa, ini yang mengetahui peta MK di dalam ini. Pak Repli ini temannya di dalam banyak.
Pak Saldi Isra itu memang dari dulu dissenting opinion. Kemudian siapa lagi, Pak Haryono? Suhartoyo. Nah, kemudian ada 2 yang mau pensiun. Biasanya kalau orang mau pensiun itu udah nggak peduli lagi yang lain-lain. Dia akan berjuang bersama-sama dengan kita. Iya, kembali ke jalan yang benar, ke jalan lurus. Nah, kemudian ada 2 yang sudah diberi gratifikasi berapa? 15 tahun. Nah, 15 tahun tidak diganti-ganti nanti. Yaitu Aswanto dari Sulawesi Selatan sama satunya lagi namanya Eni Nurbaningsi. Tapi Eni Nurbaningsi ini juga pernah juga kalau nggak salah dissenting opinion. Dan termasuk kemarin yang mendukung ini ya. Omnibus law yang omnibus ya. Nah, jadi oh iya, ya udah nggak apa-apa, udah terlanjur. Biar tahu bahwa mereka sangat diharapkan oleh publik. Itu saya kira. Ya, pesan itu perlu disampaikan tuh bahwa rakyat saya mengharapkannya. Saya kira seperti itu. Juga mudah-mudahan sampai juga ke Menko Polhukam ini bahwa hati-hati sebagai mantan ketua MK kalau tidak ikut bergabung dengan yang sudah menginginkan perubahan ini, ya nanti ketinggalan kereta ya. Tergilas. Menko Polhukam biasa begitu dia. Iya, saya kira itu Mas Hersu. Baik, makasih. Makasih.